Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berikutnya berkaitan dengan makna dari dua kalimat syahadat itu adalah mengenai al-asmaul husna, nama-nama Allah yang baik. Tapi nanti kalau sudah selesai pembahasan mengenai al-asmaul husna, itu bercabang. Bercabang bagaimana maksudnya? Bercabang dari penjelasan mengenai asmaul husna, ada kewajiban orang untuk mengerti nikmat itu dari Allah berkaitan dengan asmaul husna, tapi di bab yang lain. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. Jadi mengerti nikmat itu dari Allah tapi diingkari dalam bentuk apa? Nah, nanti dibahas berkaitan dengan asmaul husna itu. Juga nanti ada pembahasan mengenai orang tidak boleh suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka jelek. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Orang itu punya prasangka jelek kepada Allah seperti orang-orang pada zaman jahiliyah, prasangkaannya orang-orang jahiliyah. Itu juga kaitannya dengan al-asmaul husna. Jadi maksud saya, ini kita pahami dengan tepat dan benar, baru nanti bisa memahami yang lain-lain. Itu maksud saya di sini. Judulnya ini adalah Man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang ingkar kepada nama dan sifat-sifat Allah. Tapi sebelumnya, keimanan kita kepada Allah itu menyangkut tentang 4 hal. Pertama adalah al-imanu biwujudillahi. Iman tentang wujudnya Allah itu ada. Tapi orang tidak boleh punya pikiran, punya imajinasi, bayangan begini, itu tidak boleh. Nanti ada penjelasannya di bagian akhir dari kitab itu. Yang kedua, keimanan kita kepada Allah menyangkut mengenai rububiyah. Al-imanu bi rububiyatillahi ta'ala. Beriman bahwa sesungguhnya Allah itu yang menciptakan, mengatur. Nah, nanti di kitab yang berbeda lagi, Syarhu Usuli Tsalatsa, namanya kitabnya Syarhu Usuli Tsalatsa, itu ada pertanyaan begini. Fa idza qila laka man rabbuka. Kalau Anda ditanya siapa Tuhanmu, jawabannya nah, paling Allah tok. Tapi di kitab itu panjang. Itu berkaitan dengan rububiyah dan uluhiyahnya. Saya ulangi, kalau Anda ditanya man rabbuka fa idza qila laka man rabbuka faqul, jawablah. Nah, di kitab itu panjang. Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu wa kullu ma siwallahi huwal alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Maksudnya, kalau sampai ditanya siapa Tuhanmu, jawablah Tuhanku itu Allah yang
mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Nah, itu ada kalimat Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi, yang mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam. Ternyata mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam itu tadi, bahasa Arabnya Rabbani wa Rabba jami'al alamina bini'amihi, maknanya adalah khalaqona, amadana, a'adana, razaqona. Allah yang menciptakan kita, mengatur. Ini nggak ada yang bisa mengatur kecuali Allah, ya, dan memberi pertolongan, memberi rezeki. Wa huwa ma'budi, Allah yang demikian itulah yang aku sembah. Jadi rububiyah, uluhiyah. Jadi keyakinan tentang Allah yang menciptakan dan mengatur melahirkan keyakinan bagi kita satu-satunya Allah yang disembah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, tidak ada selain daripada Allah yang aku sembah. Wa kullu ma siwa Allahi huwal alam wa ana wakhidun min dzalikal alam, dan selain daripada Allah adalah alam, tanda, ayat bahwa di situ Allah itu ada. Wa kullu ma siwa Allahi huwal alam wa ana wakhidun min dzalikal alam, dan aku termasuk salah satu di antara tanda bahwa Allah itu ada, alam. Nah, begitu ya. Kemudian keimanan kita kepada Allah tadi saya menyebut 4, biwujudillah, yang kedua al-imanu birububiyatillahi, yang ketiga al-imanu biuluhiyatillahi, keilahiannya Allah satu-satunya, la ilaha illallah ya. Kemudian al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, iman terhadap asma dan sifatnya Allah. Ini sekarang yang dibahas. Di bagian awal kitab ini menjelaskan seperti ayat tadi, man jahada syai'an minal asma'i was sifat, ya, ya'rifuna, yaitu orang yang mengingkari asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti sumbernya itu kita bisa lihat di surat 13 ayat 30 ya. Tapi saya terangkan dulu sebelum ayat itu. Jahada itu maknanya ingkar, ingkar. Tapi ingkar di sini ada 2. 1 ingkar takdzib, 2 ingkar takwil. Ingkar takdzib itu maknanya adalah orang itu yang takdzib, hadza kufrun bila syak. Jadi ingkar takdzib itu mengingkari, tidak mempercayai bahwa Allah itu punya nama, punya sifat. Nah, di situ. Masa Allah itu punya kursi kok seperti manusia? Masa Allah itu punya wajah kok seperti manusia? Masa Allah itu punya tangan kanan kok seperti manusia? Nah, itulah namanya, kalau tidak dipercayai namanya ingkar takdzib. Tidak percaya bahwa Allah punya nama dan sifat-sifat seperti itu tadi. Nah, ya, nanti di bagian akhir ada penjelasan tentang itu ya. Jadi terus gimana? Nah, kalau bagaimana, kemudian jawabannya ada di yang kedua. Di samping ada ingkar takdzib, ingkar takwil. Ingkar takwil itu apa? Wa huwa la yungkiruha. Orang itu tidak mengingkari kalau Allah punya nama, punya sifat seperti yang disebut-sebutkan itu tadi. Walakin yata'awwaluha ila maknan yukhalifu dhahiraha, mengalihkan makna yang tidak sebenarnya. Kursi itu ya bukan kursi Pak, kok seperti manusia. Nah, itu tauhid tidak boleh ya. Nanti kalau sampean mempelajari ini rotok dalam itu, di Indonesia ini banyak orang yang punya pendapat tidak seperti ini ya, tidak seperti ini, ditakwili ya. Nanti dijelaskan di kesempatan yang berbeda. Kursi ditakwili bukan kursi, tangan ditakwili bukan tangan, wajah ditakwili bukan wajah ya. Tapi penjelasannya Imam Malik tidak begitu.
Ya, ulama-ulama zaman dulu tidak begitu. Tangan ya tangan. Terus gimana? Majhul, tidak diketahui. Ya. Kursi gimana? Ya kursi. Terus gimana? Majhulun, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah punya tangan, punya kursi, hukumnya wajib. Wasu'alu bid'atun. Pertanyaanmu itu baru. Artinya Imam Malik menjelaskan makna ayat-ayat itu tadi, maknanya adalah supaya orang beriman saja, tapi tidak boleh membayangkan begini, tidak boleh. Tapi kalau dialihkan dari makna yang tidak sebenarnya, itu namanya ingkar takwil. Tidak mengingkari tapi ditakwili, dialihkan makna tidak yang sebenarnya. Wa huwa alla yungkiruha walakin yata'awwaluha ila maknan yukhalifu dhahiraha. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang saya minta dibahas dulu, ya, dibaca sepintas supaya ada rangsangan berpikir, yaitu surat 13 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Nah, di situ ada lafal wa hum yakfuruna birrahman. Saya ulangi, wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Ada bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada, saya sendiri. Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat. Ya, saya rasa biasa. Kami telah mengutus kamu Muhammad kepada satu umat sebagaimana nabi-nabi yang diutus pada umat-umat sebelum kamu. Untuk apa? Monggo. Agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Litatwa alaihimul ladzi awhayna ilaika. Agar kamu bacakan kepada mereka ayat yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu. Lanjut. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, itu loh yang saya ambil, ingkar. Ingkar. Wa hum yakfuruna birrahman. Ya, padahal mereka itu ingkar kepada Ar-Rahman. Di ayat itu tidak ada lafal Allah, itu tidak ada. Ya. Lanjut, katakanlah Allah. Katakanlah, Dia Tuhanku. Saya tanya, ini yang hadir, ibu-ibu dan bapak-bapak, Dia siapa? Dia Allah. Ada kalimat Allah di situ? Tidak ada. Yang ada apa? Rahman. Allah nggak ada. Saya baca lagi pelan-pelan pakai bahasa Indonesia. Ya, demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada satu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia siapa? Dia Allah. Dia siapa? Dia Allah. Di dalam ayat itu tidak ada Allah. Nah, Dia Rahman. Loh, Tuhanmu itu Allah apa Rahman? Nah, di situ pembahasannya. Tuhanmu itu Allah apa Rahman? Qul huwa rabbi, katakanlah Muhammad, Dia itu Rahman, tadi Tuhanku. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali Dia, Allah. Ar-Rahman itu tadi, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Lanjut, monggo. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Ya, jadi yang kita ambil adalah wahum yakfuruna birrahman.
mereka ingkar kepada Ar-Rahman. Ini kita pending dulu ayatnya, kemudian kita beri penjelasan mengenai Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang baik. Saya ulangi, pembahasan kita mengenai Al-Asmaul Husna menyangkut pertama, ya, Asmaul Husna, asma'nya Allah itu asma'ullahi a'lamun wa awsafun wa laysat a'laman makhaddah fahiya min khaythu dilalatiha ala dhatillahi ta'ala a'lam wa min khaythu dilalatiha ala sifatil lati yatadhammanuha hadha al-ism awsafun. Maksudnya Asmaul Husna itu ya nama, sifat, perbuatan sama. Jadi kalau nama Allah ini, maka sifat Allah ya itu, maka perbuatan Allah juga begitu. Nah sekarang saya tanya, apa sih bahasa Indonesianya Al-Asmaul Husna itu? Siapa yang ulangi? Apa sih bahasa Indonesianya Al-Asmaul Husna itu? Nama-nama Allah yang, kalau semua nama Allah baik, berarti sifat Allah baik. Kalau semua sifat Allah baik, berarti perbuatan Allah semuanya baik. Nah sekarang saya tanya, apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia tapi dirasakan manusia tidak enak? Ada apa tidak ada? Jawabannya ada. Gak enak. Tapi apakah Allah salah? Enggak, di situ tidak boleh suudzon. Saya ulangi pakai bahasa sederhana. Nama-nama Allah semuanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Berarti sifat Allah semuanya baik. Mohon maaf, di sini diberi contoh seperti bi khilafi asma'ina. Beda dengan nama kita. Kalau nama manusia tidak selamanya antara nama dengan sifatnya podo, enggak. Ya. Namanya baik, belum tentu sifatnya baik, apalagi perbuatannya. Tapi kalau Allah semua nama baik, maka sifat Allah juga, perbuatan Allah juga baik. Tapi ada kalanya perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia dirasakan manusia tidak enak. Tapi orang tidak boleh suudzon, seperti yang disebutkan di awal tadi. Benar, tidak ada yang salah. Maka orang Islam itu disuruh beriman wabil qadari khairihi wa syarrihi. Takdirnya Allah baik itu yang dirasakan enak maupun yang tidak enak. Tidak enak itu menurut manusia, tapi keputusannya Allah mentakdirkan sesuatu itu jadi enak, benar, tidak ada yang salah. Hanya manusia saja yang merasakan itu tidak enak. Ini pembahasan mengenai Al-Asmaul Husna. Satu. Dua, pembahasan mengenai Al-Asmaul Husna yang kedua, yaitu ikhtalafa lafzuhu wattafaqa maknahu anna asma'allahi mutaratifah mutabayyinah. Al-mutaratif ma ikhtalafa lafzuhu wattafaqa maknahu wal mutabayyin ikhtalafa lafzuhu wa maknahu. Fa asma'ullahi mutaratifah bi'tibari dilalatiha ala dzatillahi azza wa jalla. Panjang, intinya begini, nama Allah itu lafalnya berbeda-beda. Betul Pak? Halo? Contohnya ada Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Khaliq, ya, Al-Hayy, ya, As-Salam dan sebagainya. Tapi hakikatnya semuanya itu adalah Allah. Seperti tadi yang disebutkan, wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari ar-Rahman. Kul, katakan, huwa rabbi, ar-Rahman itu adalah Tuhanku. Loh kok Rahman, kok tidak Allah? Jawabannya, antara Rahman sama Allah itu lafalnya berbeda-beda tetapi maknanya sama.
Itu semuanya adalah nama-nama Allah. Wes, itu yang kedua. Yang pertama tadi, nama, sifat dan perbuatan Allah itu apa? Sama. Maka orang nggak boleh suudzon. Mestinya kalau ada sesuatu yang tidak enak, itu dia harus malah bersyukur, bukan hanya sabar, bukan hanya ridho, tapi asyukru. Tidak boleh asyukhtu, gerundel. Nah, itu. Yang kedua tadi, ikhtalafa lafzuhu wa tafaqa ma'nahu. Lafalnya berbeda-beda, tapi hakikatnya adalah sama. Ya. Nanti ada lagi penjelasan mengenai ayat yang ya, fatawakkal 'alal hayyi. Oh, kok 'alal hayyi? Kok tidak 'alallah? Al-Hayyu itu adalah salah satu daripada Al-Asma'ul Husna. Yang ketiga ini saya tanya dulu jenengan. Ini semuanya bisa jawab, tapi biasanya jawabannya mbok salah mbok bener. Asma'ul Husna itu berapa? 9. Banyak loh. Banyak. Biro kayak. Selama ini yang jenengan dan saya pedomani, Asmaul Husna itu jumlahnya. Kalau ada orang ngomong gitu jangan disalahkan, tapi tidak sempurna benarnya. Ini sudah saya terangkan di mana-mana. Mohon maaf, tidak ada yang bantah. Ya, karena ada argumentasinya, ada dalilnya. Asmaul Husna itu laisat masyhurah bi adatin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Tidak 99. Makanya bulan yang lalu saya sebutkan, nanti kita bahas Asmaul Husna. Mungkin agak berbeda dengan yang di masyarakat. Loh, kok tidak 99? Siapa yang mulai 99? Ada dalilnya yang 99 itu. Di sini juga ditulis, Pak, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Hadis ini ada kelanjutannya, tapi kelanjutannya ini nggak dipakai. Saya ulangi, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Itu koma, tidak titik, berhenti sampai di situ. Ada terusnya, man aksoha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara Asmaul Husna yang 99 tadi, orang itu masuk surga. Kalau begitu Asmaul Husna itu berapa? Loh, saya ngotot. Saya ulangi hadisnya. Kalau ditulis bahasa Arab dari sini, tulis bahasa Indonesia dari sini. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man akhsaha dakhalal jannata. Siapa yang memelihara 99 itu masuk surga. Jadi kalau ada orang ngomong 99 benar tapi tidak sepenuhnya. Yang 99 itu disuruh memelihara. Nanti gimana memeliharanya? Nanti dibahas berikutnya. Tidak 99. Kata Al-Utsaimin dalam kitab ini itu sama dengan orang ngomong gini. Jangan tak tanya ya. Misalkan ini Idul Adha, Mas, panitia Idul Adha, nggih, saya punya 2 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Orang yang ngomong gitu itu loh, punya berapa? Lebih dari 2. Yang 2 tadi apa? Siapkan. Yang 99 tadi suruh memelihara. Ini bertahun-tahun, bukan hanya bertahun-tahun. Selama kita hidup mulai zaman dulu ya 99.
Ya, mohon maaf ilmu saya tidak banyak, tapi sudah saya terangkan lebih dari 70 kali. Ya, nggak ada yang menolak, membantah itu. Ya. Jadi ada dua argumentasi. Satu, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Seperti tadi. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang memelihara 99 nama masuk surga. Hadis itu sama dengan orang ngomong masalah kambing itu tadi. Saya punya 2 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Itu bukan berarti orang itu hanya punya cuma 2. Yang 2 yang apa? Disiapkan untuk kurban tahun ini. Yang mau dijual? Nggak tahu. Yang mau disembelih untuk sarapan Sabtu keempat misalkan begitu, berapa? Nggak tahu. Di samping itu ya, ada hadis yang lain. Rasulullah berdoa, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ya Rabb, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu yang kau beri nama tentang dirimu. Jadi Allah itu memberi nama dirinya sendiri, zatnya sendiri. Ya. Yang kedua, dengan namamu yang kau tulis dalam kitabmu. 3, dengan namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu, para nabi dan para rasul. 4, dengan namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Berarti ada nama Allah yang apa? Tersimpan. Yang 99 itu yang ada, yang dijelaskan itu. Ya, sama dengan nabi. Saya tanya dengan nabi dan rasul itu jumlahnya berapa? 25 itu yang apa itu? Yang diterangkan. Karena di Quran diterangkan minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara nabi itu ada yang saya ceritakan kepadamu dan ada yang tidak kami ceritakan. Di kitab ini sudah dibahas ketika membahas bab yang ketiga. Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ketika membahas itu, ya, ada hadis yang menjelaskan Nabi itu tahu umat-umat zaman dulu dengan Nabi, dengan nabinya, itu maksudnya. Bahasanya begini, uridat alayyal umamu fara'aitu nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani wan nabiyya wa ma'ahu wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya ditunjukkan di umat-umat yang dahulu. Lalu saya tahu ada seorang nabi, di belakangnya sekelompok orang. Saya tahu juga seorang nabi, di belakangnya ada 2 orang pengikutnya. Dan saya juga tahu ada nabi, di belakangnya hanya ada 1 orang. Berarti nabi itu jumlahnya banyak. Nah, tambah di Quran tadi, sebagian diceritakan, sebagian tidak. Ternyata nabi itu ada yang 1 orang pengikutnya itu cuman, ya, yang tidak tahu nabi siapa, namanya di mana dan sebagainya. Asmaul Husna juga begitu, ya. Jumlahnya laisat maksurah bi adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Sekarang kalau tidak terbatas pada bilangan tertentu itu gimana maksudnya? Ya, karena Asmaul Husna itu untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, bukan hanya manusia tapi seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu butuh tentang Al Asmaul Husna. Contoh, ya, jadi kadang-kadang kita itu tidak bisa memelihara.
jenengan dan saya tadi dari rumah sampai di sini, zahirnya selamat. Yang menyelamatkan siapa? Nama Allah yang mana? Yang terkoneksi, yang terhubung dengan kita. Assalamu. Yang Allah maha memberikan apa? Keselamatan. Ya. Kalau yang tidak puasa nanti itu sarapan. Itu rezeki dari mana? Allah. Ya. Tangan saya itu masih bisa mengangkat ini, masih ada kekuatannya. Ya. Kekuatan dari mana itu? Asmaul Husna yang mana? Al-Qawiyyu. Maka jangan dinafikan. Kalau tidak memelihara namanya, misalkan kasih contoh dua saja. Ada orang mengunjungi temannya, naik mobil kira-kira butuh waktu 3 jam, jalannya naik turun. Sampai di situ pas 3 jam, sama temannya diomongi gini, loh sampean kok tepat itu berangkat jam piro? Tadi berangkat jam sekian, sampai di sini jam sekian. Wah, aku nggawa supir yang ini, untung supirnya yang ini, wong jalannya gini-gini. Ada orang ngomong gitu? Berarti persepsinya orang seolah-olah tepat waktu dan keselamatan itu sumbernya dari mana? Itu berarti orang itu tidak bisa memelihara Asmaul Husna. Itu di depan itu rumah sakit, setiap hari memelihara orang sakit, merawat bukan memelihara ya. Sakit kok dipelihara, merawat orang sakit. Mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah SWT. Saya pernah dirawat di situ 7 hari ya. Saya bilang sama keluarga, wong loro itu kemungkinannya nek gak sehat ya wafat. Bener ya? Sampai milih apa mana? Enggak ada. Ya. Tapi biasanya orang nggak siap dengan begitu. Nggak apa-apa. Allah semuanya itu. Sehat Pak, oh, Allah yang memberi sehat. Wafat Pak, Allah yang memberi wafat. Biasa. Makanya di dalam diri manusia beriman itu harus dikuatkan akidahnya, ya, dikuatkan akidahnya. Nah, saya tadi menyebut rumah sakit. Orang dirawat di rumah sakit, tidak terlalu lama pulang sudah. Ditanya sama tetangganya, "Sampean kok cepat pulih?" Wis dokternya hebat, perawatannya bagus, makanya cepat waras. Saya tanya, ada nggak orang ngomong begitu? Itu kalau orang yang bersahadat tidak boleh, ya. Pihak rumah sakit juga tidak boleh begitu. Ketika ada pasien sudah didiagnosa, sudah masuk, sudah dapat kamar, lalu perawatnya, pak dokternya atau siapa saja mestinya ngomongnya gimana? Bu, Pak, ini sudah kita alhamdulillah dapat kamar, sudah diobati dengan baik sesuai dengan penyakitnya. Mari bersama-sama berdoa kepada Allah setiap saat, setiap hari, semoga Allah memberikan kesembuhan. Kan begitu kan? Itu. Begitu sudah pulang, alhamdulillah dirawat sekian hari, Allah memberikan sehat, monggo silakan dijaga kesehatan sambil berdoa kepada Allah. Nah itu. Kalau suasananya begitu, ketika dirawat di rumah sakit bagus, enak, nyaman, pulang orang ini membawa nilai tauhid. Oh, yang menyembuhkan bukan Pak Dokter, yang mempercepat kesembuhan juga bukan Pak Dokter, Allah. Pak Dokter cuma wasilah saja, Bu Dokter cuma wasilah saja. Nah begitu, supir itu cuma wasilah saja. Ini namanya orang kalau bisa memelihara Asmaul Husna, begitu caranya. Dan itu buahnya sekali. Ya, saya beri contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tapi ini nggak contoh terus ya. Contoh yang kedua, ada anak bisnis belum 40 sudah kaya Pak, bisa beli ini, laris. Bisnis yang satu merambah bisnis yang lain lagi,
Karena dalam satu bidang usaha kadang-kadang bisa collab, ganti yang lain, ya, ganti yang lain lagi. Jadi punya 3 macam bisnisnya, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nah, orang tuanya ditanya sama tetangganya, itu putane sampean itu Bu ya, Pak ya, belum 40 tahun wong pirawi ini. Nah, jadi wong Jawa gitu. Sekarang kok sudah kaya. Kira-kira jawaban orang tuanya itu apa? A apa B? A, orang tuanya jawab begini, anakku itu paling mulai cilik pancene pinter ndolek duit. A. B, oh anakku itu digampangno mbek Gusti Allah rezekine. Umumnya masyarakat mana? A. Jenengan B. Itu begitu saja, itu konangan. Maka peliharalah asmaul husna. Kata hadis tadi, man aqsaha dakhalal jannah. Siapa yang bisa memelihara asmaul husna, maka orang itu masuk surga. Ya. Jadi jenengan dan saya kalau ditanya gimana? Alhamdulillah masih diberi Allah sehat. Betul ya? Tapi kadang-kadang alhamdulillah sehat. Ada orang ngomong gitu. Sing bener mana? Alhamdulillah diberi Allah sehat atau alhamdulillah sehat? Jenengan biasanya yang mana? Kalau di tauhid alhamdulillah masih diberi Allah. Tapi kalau orang pada umumnya alhamdulillah sehat. Kalau dijawab alhamdulillah sehat, nanti bisa terus ada jawaban terusnya. Masih sehat ya? Wah sehat dong, tak kegowes terus kok. Nah. Jadi sudah menafikan Allah. Gowes itu wasilah saja, jalan-jalan itu wasilah saja, menjaga makan minum itu wasilah saja. Tapi hakikatnya yang memberi adalah siapa? Allah. Orang yang bisa punya pola pikir dan pola ucap seperti itu, namanya orang itu memelihara al-asmaul husna. Maka hadisnya tadi, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama, orang itu masuk surga. Cara memeliharanya adalah harus diyakini semuanya harus dikembalikan kepada Allah, tidak ada yang tidak. Saya beri contoh di kitab ini juga ada, tapi belum babnya. Jangan pernah mendengarkan pengajian atau ceramah dari Pak Ustadz mana saja bahwa kata Rasulullah zaman dulu, zaman Bani Israel itu ada 3 orang tapi miskin lagi cacat. Ada yang tahu? 1, cacatnya apa? Penyakit lepra. 2, penyakitnya di kepala itu bodak, tidak ada rambutnya dan kotor semuanya, orang menjadi jijik. Yang ketiga, buta. Loh, 3 orang ini didatangi malaikat, ditanya, kata Nabi, jawabannya ada yang mencerminkan orang itu mengerti asmaul husna, ada yang jawabannya tidak mencerminkan orang itu mengerti asmaul husna. Saya beri tambahan keterangan di situ. Saya ulangi, berapa orang tadi Pak? 3. Yang pertama sakit apa tadi? Lepra. 2, bodak di kepala, gitu aja. Yang ketiga, buta. Perhatikan, didatangi malaikat, pertanyaannya sama, 1, 2, 3. Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Pak, sampean ini apa yang sampean inginkan? Sampean kok ini sakit ini? 3 orang ini jawabannya beda-beda. Yang 2 ini dalam satu kata yang sama, 1 beda. Yang pertama jawabannya apa? Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Sampean kepengen apa?
Orang ini menjawab, launun hasanun wajildun hasanun. Saya kepingin rupa saya ini yang bagus, kulit saya ini yang indah, karena rusak semuanya kulitnya. Perhatikan kata-katanya, ya, launun hasanun wajildun hasanun. Saya kepingin rupa yang indah, kulit yang bagus. Orang yang kedua yang kepala botak, ayu syai'in ahabbu ilaika, ya, sya'run hasanun, rambut yang bagus. Begitu giliran orang ketiga, beda. Ayu syai'in ahabbu ilaika, sampean kepingin apa? Apa jawabannya? Ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsiru bihin nas. Saya kepingin Allah mengembalikan penglihatan saya bisa melihat orang. Saya tanya, 1, 2, 3 ini yang jawaban tauhid yang nomor berapa? Nomor 3. Kalau saya tarik ke sini 2026, ketika ada orang sakit, Pak, Bu, jenengan sakit, nggih, kepengin apa? Pada umumnya jawabannya loro, ya kepengin apa? Waras. Ada nggak orang jawab begini? Saya kepengin Allah mengembalikan waras saya, sehat saya. Ada? Kalau sampean ditanya begitu, biasanya jawabnya gimana? Kayak orang yang pertama, kedua, apa kayak orang yang ketiga? Iya. Mudah-mudahan diberi sehat sama Allah SWT. Jadi tidak bisa, harus dikembalikan semuanya kepada Allah. Itu namanya orang memelihara Asmaul Husna. Kalau tidak memelihara Asmaul Husna, lebih cenderung kepada dirinya sendiri. Ya, sampean kok sehat, oh tak gegowes terus. Nah, tidak. Ya, ini putranya jenengan kok sukses, oh alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Ini harus dilatih, saya dan panjenengan itu setelah membaca tadi, ya. Tapi tidak populer, tapi benar, ya. Nah, di situ. Sekarang kita bahas yang ada di ayat itu, ya. Tapi di kitab itu tidak ada, ya. Surat yang ke-7 ayat yang 180. Nah, ini sudah sering kali itu, ya. Surat yang ke-7 ayat 180. Surat Al-A'raf. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini agak pelan-pelan Pak, ya. Nanti jangan bisa mencocokkan bagaimana implementasinya ayat ini di masyarakat. Monggo. Dan Allah memiliki asmaul. Ya, Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Lanjut, maka sudah tidak bisa didengarkan, ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asmaul husna. Diulangi lagi, monggo. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Saya tanya, bermohonlah kepadanya itu maksudnya apa? Meminta kepada Allah. Berdoa kan? Ya. Dengan menyebut asmaul husna. Menyebut asmaul husna. Berarti kalau berdoa kepada Allah boleh nggak menyebut asmaul husna dulu? Boleh. Boleh. Atau dibalik, kalau menyebut asmaul husna lanjutkan dengan berdoa. Halo? Meminta. Jadi kalau sampean dan kita semuanya menurut perintah ayat ini, sesungguhnya Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Jadi kalau memohon kepada Allah, boleh nggak didahului dengan menyebut nama Allah? Boleh. Bukan hanya boleh, tapi diperintah. Atau kalau menyebut asmaul husna, lanjutkan dengan apa? Doa. Minta berdoa, pada minta. Mohon maaf, di masyarakat kadang-kadang saya dengar orang hanya menyebut asmaul husna. Ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak. Habis itu selesai, ganti yang lain.
Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Bolak-balik yang disebut apa? Qadim. Padahal di situ ada anggota Koramil juga itu. Ya. Itu kalau dikembalikan ke tauhid, ya jangan disebut saja nama Allah. Kalau pakai bahasa kita, orang yang menyebut nama Allah itu tapi tidak minta apa-apa, di samping tidak merespon ayat itu tadi, karena ayat itu tadi menyebutkan kalau sampean menyebut Asmaul Husna minta, kalau sampean minta sebutlah Asmaul Husna. Jadi jangan menyebut saja. Kata kiai siapa itu yang pernah menulis, saya lupa bukunya, bahasa Indonesia, kiai Indonesia. Orang yang menyebut Asmaul Husna terus tidak minta apa-apa, hanya menyebut tok, itu sama dengan murid memanggil gurunya tapi nggak lapo-lapo. Panaji, 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 ya. Tambah ado, tambah banter. Apa mas? Enggak pak, manggil tok. Tapi nggak lapo-lapo. Loh ini serius pak. Tapi jenengan dan saya bisa tertawa. Tapi oleh Quran tidak boleh. Sehingga di masjid-masjid Muhammadiyah itu tidak ada terjadi begitu. Sebut nama Allah, minta. Berdoa, sebelum berdoa sebut dulu nama Allah, ya, baru minta. Ya Allah ya Razak, itu kan sering disebutkan. Ya Allah ya Razak, minta apa itu? Nah itu yang sering disebut ya. Saya menyebut nama Allah nggak minta apa-apa, ya. Mulai subuh, salat subuh di masjid sampai syuruk ganti. Ya Rahman itu 100 kali, Ya Aziz 100 kali, Ya Latif 100 kali. Enggak, minta setelah itu. Nah ini bedanya pemahaman tauhid itu dengan hanya sekedar dianggap berzikir. Zikir itu tidak begitu, ya. Nah, coba diulangi lagi surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Ya. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Iya, bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Terus? Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Menyalahartikan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Tidak percaya kalau Allah punya nama dan sifat, atau mentakwili, mengalihkan makna yang tidak sebenarnya mengenai al-asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang husna lainnya. Tinggalkan orang yang menyalahartikan. Terus mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka jenengan dan saya supaya tidak mendapat balasan yang tidak baik, naudzubillah min dzalik, asmaul husna harus dimengerti yang sebenarnya. Ya. Sampai kok cepat sampai di sini, wong jalannya berliku-liku, alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Anaknya sampai kok cepat dapat rezeki, oh, alhamdulillah dimudahkan meraih rezekinya Allah. Itu di Quran orang yang selalu mengaku dirinya itu siapa? Fir'aun. Ana maneh kancane Fir'aun, sapa jenenge? Grompolane Fir'aun ya. Korun. Pak Korun itu kan kaya toh? Pak Korun. Ketika ditanya, Pak Korun kok bisa kaya? Jawabannya apa? Innama utituhu ala ilmin indi, karena kepinteran saya. Jangan Pak. Itu kadang-kadang pikiran begini ini belum merakyat di masyarakat. Ada seorang ditunjuk sebagai misalkan ya manajer di perusahaan, kepala sekolah di sekolah, lalu sekolahnya mencuat, perusahaannya bagus, yang dipuji orangnya ini kadang-kadang, anak itu hebat Pak, ya,
itu perusahaan itu setengah mati di tangan dia bisa sukses. Ada orang ngomong gitu ya, sekolah itu dulu nggak jalan, itu tangan dia sekarang jadi bagus ya, itu jadi pengurus luar biasa bagusnya. Jangan dia, Allahnya ya. Alhamdulillah perusahaan itu ya, wasilahnya dengan orang itu Allah memudahkan. Nah itu mestinya, jangan orangnya. Nabi Sulaiman itu selalu kalau ditanya kok bisa kaya, jawabannya apa? Ya, diuji sama Allah ya. Hadza min fadli Rabbi, ini anugerahnya siapa? Allah. Jadi selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kali didengar, diterangkan di mana-mana. Nah, mungkin baru kali ini di sini supaya kita punya pemahaman yang utuh berkaitan dengan Asmaul Husna, yang salah satu daripada makna dari tauhid. Nanti dari Asmaul Husna itu ada penjelasan yang lain-lain. Jadi sebenarnya kalau jenengan bisa memahami, bukan karena saya, yang ngaji tauhid ini sudah banyak. Ada 67 tempat yang dikunjungi untuk ngaji tauhid setiap bulan, pindah ke sana ke sana ke sana itu ya. Nah itu nanti tanggal 22 Agustus 2026 ini akan ada silaturahim semua jamaah yang ngaji tauhid. Di mana? Al-Falah Surabaya ya, tanggal 22 Agustus 2026 kita menghadirkan Ustadz nasional dari Jakarta, yaitu Bakhtiar Nasir. Yang satu lagi Ustadz tidak usah didatangkan, datang sendiri ya. Kita beri judul menggali nilai-nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat. Judul itu sudah sampai di Bakhtiar Nasir, Ustadz Bakhtiar Nasir. Jadi beliau menyampaikan senang judul itu bagus, menggali nilai-nilai tauhid sebagai sumber inspirasi kebangkitan umat. Sebenarnya Muhammadiyah berkembang terus itu juga salah satu dasarnya tauhid, al-mabniu ala tauhid. Nah mestinya yang harus memegang tauhid itu kita terlebih dahulu ya, bukan orang lain. Karena organisasi kita bernama Perserikatan itu juga dasarnya adalah tauhid. Ada kewajiban untuk mengerti tauhid supaya bisa mengelola organisasi itu berdasarkan nilai-nilai keagamaan, wabil khusus tauhid, bukan karena saya ya. Biasanya berdasarkan pengalaman 2 kali diselenggarakan di Sidoarjo, itu yang hadir sekitar 2000. Ini prediksinya antara 2000 sampai 2500 jamaah yang akan datang ke Al-Falah. Kemarin saya di WA pengurus di Sidoarjo, yang hadir Sidoarjo itu sudah 6 bis itu akan datang ke sana. Karena ibu-ibu tidak mungkin berangkat sendiri-sendiri, tapi yang dikoordinasi ya. Kalau sepanjang mau koordinasi ya monggo, tapi dekat aja kan sepanjang. Sidoarjo kan agak jauh. Semuanya kita undang, ada 67 masjid majelis taklim yang kita harapkan bisa hadir partisipasi. Itu saudara kita semuanya. Dan mohon maaf, tidak semuanya Muhammadiyah, tidak semuanya Aisyah. Tapi mau menerima pikiran ini, yang pikiran ini sebagai landasan akidah pergerakan organisasi perserikatan itu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan berikutnya membahas yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, barokah, hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ya, yang masalah kesehatan tadi itu loh, alhamdulillah sehat, itu kan sudah menyebut nama asma Allah. Alhamdulillah sehat, kan segala puji bagi. Kata-kata itu masih bisa bersayap. Bersayap bagaimana? Alhamdulillah sehat, kok cepat sehat, dokternya bagus. Bisa begitu nanti. Alhamdulillah sehat, lo kok cepat sehat, pelayanannya baik, makanya saya cepat waras. Nah gitu, menafikan Allah. Mestinya Allah disebut dulu. Nah gitu jawabannya singkatnya, gitu ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya.
bolak-balik takok ngono ae pancet